cerita dunia ini cuma dua. Kalau tidak susah, betul tidak? Inilah dasar kau sholat. Ini dulu. Faktanya cerita dunia ini cuma dua. Kalau tidak susah, ya senang. Apa masalahmu? Mengeluh haram. Mengeluh, ya Allah kok gini. Jadi sholat jangan mau mengeluh. Bukan untuk ngeluh. Ngadu wajib. Mengeluh haram, mengadu wajib. Kunci ibadah itu kan sholat. Nah, jelaskan lagi. Inna sholata tanha. Berangkat dari Quran surat Toha. Ini kata Allah, Allah. Pak Buduni, maka sembahlah aku. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku, ini sesungguhnya aku. Anak ini anak sesungguhnya aku dibuat lagi penekanan. Akulah Allah. Ini Allah yang ngomong. Artinya ini juga ayat atau dalil kenapa kita sebut Tuhan kita itu Allah. Karena ini ayatnya. Apa dasar ayat? Kenapa kita harus memanggil dia Allah? Inilah Quran surat Toha ayat berapa saya lupa. Tapi ini Quran surat Toha. Karena Allah yang bilang begitu. Ini sesungguhnya aku, Allah. Aku itu Allah. Nah, gitulah kalian manggil aku. Itulah sejak-tidaknya. Aslinya, ya cuma dia yang tahu. Cuman kata dia, kita suruh manggil Allah. Kan dia yang bilang, kita ikut asli namanya siapa kan kita nggak tahu. Atau ya cuma dia lah yang tahu, betul tidak? Tapi yang jelas bukan Ijol ya. Fa'buduni, sembahlah sembahlah. Dengan apa? Dirikan akimi sholat, dirikan sholat. Dirikan sholat. Ini cara menyembahnya. Untuk apa sholat itu? Mengingat mengingat Jadi sholat, inti dari ayat ini, sholat itu adalah satu, penyembah. Betul tidak? Penyembahan. Kedua, mengingat Allah. Mengingat Allah. Sholat adalah penyembahan, bentuk ibadah. Ini asal katanya, kemudian menjadi masdar itu ya ibadah, al-ibadah. Ibadah. Asal katanya abadah ya'bud. Berarti menjadi ibadah, penyembahan atau pengabdian. Sholat itu adalah penyembahan atau pengabdian. Nah, untuk dirikan sholat itu untuk menunjukkan kita mengabdi kepada Allah. Pengabdian kita. Zahiran wa batin. Dan mengingat Allah. Apa yang perlu kita ingat? Ini perlu kita jelaskan dulu. Mengingat Allah itu mengingat apa? Maka ini menjadi motivasi apa sholat? Sahabat, cerita dunia ini cuma dua. Kalau tidak susah, betul tidak? Inilah dasar kau sholat. Ini dulu. Faktanya cerita dunia ini cuma dua. Kalau tidak susah, ya senang. Betul tidak? Coba, ada cerita lain? Tidak ada. Kalau tidak. Nah, kalau kau susah, itu motivasimu sholat. Artinya apa? Kau yakin Allah itu maha. Jangan putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu maksudnya. Sholat itu didirikan. Itu artinya ingat Allah. Untuk mengingat Allah, ingat Allah. Ya Allah. Kalau kau sakit, bangun untuk sholat. Inilah cerita susah itu ya, termasuk sakit, ya nggak kerja, apalagi pendapatan kurang, ada masalah, itu kan cerita susah semua ya. Dasar itulah kau bangun kepada Allah dan ingat. Maka untuk mengingat Allah, ingat ada Allah gitu maksudnya. Jangan berputus
asa dari mau sakit mau apa, ingat ada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Nah itu yang pertama. Lah kalau kau senang, kau sholat itu maksudnya apa? Kau sukses itu nggak cuman hebatmu sahabat. Hayya 'alal falah. Apa jawab kita? La haula wala quwata illa. Betapa di balik kesuksesanmu itu ada campur tangan Allah. Itu harus kau ingat. Orang yang rezekinya lancar, posisinya bagus, kalau tetap sholat dan sholatnya benar, dia nggak akan sombong karena dia tahu di balik usaha dia ada campur tangan Allah yang maha besar. Paham ya? Ini makna pengibadahan dan mengingat Allah itu. Mengingat apanya? Ingat kalau susah, itulah dasar membangun. Di situ kau membangun keyakinan kepada jangan sanksi Allah mah. Betapa ini masih ujian. Allah itu punya hikmah dan maksud lebih baik dari ujian. Paham ya? Membangun kredibilitas, kepercayaan di diri itu sholat. Apa masalahmu? Mengeluh haram. Mengeluh, ya Allah kok gini. Jadi sholat jangan mau mengeluh, bukan untuk ngeluh. Ngadu wajib. Mengeluh haram, mengadu wajib. Ya Allah, kau juga yang beri hamba sakit, kau juga yang beri masalah ini. Hanya engkau yang bisa mengangkatnya. Keren kan? Itu mengadu. Kalau mengeluh, kok kui kayak kau yang ini. Kata Allah, lost. Betul tidak? Maka mengadu wajib, mengeluh haram. Ketika engkau mengeluh, sering kita bilang, saqattu 'inda 'aini rabbik, sudah jatuh harga dirimu di hadapan, baru segitu kau udah cemen kan. Betul tidak? Tak boleh mengeluh. Mengadu wajib. Nah, ini dia susah. Seperti lagu Hijaz. Apa ya judulnya? Munajat seorang hamba. Dikala malam sunyi sepi, bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malam ini pergi memasuki diri untuk menghadapmu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapanmu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duri kebesaranmu. Tuhan, hamba belum pasti bagaimana penerimaanmu dikala mendengar pengaduanku. Ku yakin kau tak mungkiri dalam janji yang kau nuzulkan, kau berjanji menerima pengaduanku, dan kau berjanji akan mengampunkanku atas segala dosa yang ku lakukan. Rapnya keren. Ampunanmu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada keampunanmu Tuhan. Nah ini maksud saya. Bukan tidak ridha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Betul tidak? Kalau tidak kepadamu ya Allah, kepada siapa lagi hamba keren kalau Islam. Bukan tidak ridha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu, tempat hamba kembali nanti di sana. Jadi begitu. Nah, kita hubungkan dengan pertanyaan tadi. Lah, inilah tujuan pengabdian dan mengingat sholat. Inilah tujuan sholat. Nah, kunci dari pengabdian itu ya sholat. Kemudian kaitannya dengan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Anil fahsya dan seterusnya ya. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang bagaimana? Sholat yang ini konsepnya. Jelas ya? Yang hadir dari
ketulusan. Keji itu yang mana? Ini pasak dan mungkar. Langsung aja kita pakai kata fasya. Wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Fasa itu semua sifat tercela, sifat tercela. Ini kan keji. Sifat-sifat yang ke hasad, iri, dengki, sombong, sum'ah, ria, ujub, hasad. Kalau orang sholatnya benar, terhindar dari fasa, dari sifat keji, maka di masyarakat pasti orang ini menyenangkan. Betul tidak? Jadi ada orang sholatnya rajin, tapi tidak mencegah dia dari fasa, dari sifat-sifat keji. Sifat-sifat keji lah yang membuat orang itu bermasalah ketika hablum minan. Paham ya? Mesti sholatnya tidak benar nih. Kalau sholatnya benar, pasti dia punya jiwa yang baik. Tidak sombong, tukang bantu orang. Tuh kalau sholatnya benar. Dan dia terhindar dari mungkar karena rasa takutnya kepada Allah. Orang kalau sadar susah itu tadi ke Allah, apa mungkin dia karena susah kemudian ya Allah, kepada siapalah aku mengadu? Habis itu nyolong? Kan nggak mungkin, betul tidak ya? Kan ya kan? Maka otomatis dia terhindar dari sifatmu. Itu arti inna sholat tanha anil fahsya. Lah yang senang habis sholat sombong itu keji nggak? Keji. Dia tahu ini pemberian Allah ketika sholat, berangkatnya kan begitu. Ya Allah, betapa rezeki Engkau pasti yang memberi. Nggak sanggup dia sombong. Gitu habis sholat, yo sholat nih pulang sholat nih mobil baru kan, bisa iki sih kecelakaan ya. Oh saya kita opo. Alah, Allah nih. Lah karena dia sadar Allah yang kasih. Tapi kalau orang sholatnya nggak benar, keji dia, dapetin sukses. Saya ini sukses sholat kan? Ah iya, kita nih nggak usaha, nggak iso. Iya lah. Betul nggak? Ada maksudnya merendah, tapi maksudnya rendah, tapi meninggi. Sukses saya kira kan? Alhamdulillah lah. Coba nada suaranya itu mau bedakan. Yang tadi sadar kalau rasa senang itu Allah yang ngasih ya. Sukses saya kira kan? Enggak lah kan. Allah yang kita. Itu cuma ya titipan. Alhamdulillah. Syukur-syukur ya Kakang suatu saat ditutupi juga. Enak kan? Sukses ya Kang saya kan? Alhamdulillah lah kan. Kita itu punya usaha. Iya. Ada bau sombongnya juga. Ada. Ini merendah di atas bukit, di bawah rumput. Paham ya? Banyak orang kayak gitu. Aku ya terasa sombong. Cuman aku yang menengah. Betul nggak? Ya. Nah ini. Nah, yang begitu-begitu nggak bisa. Auranya pasti negatif. Orang dekat dia pasti nggak nyaman. Meskipun dia rajin ibadah. Karena mesti ada sifat keji di dalam diri. Itu loh sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Materi kita tutupkan dulu, kita cukupkan di sini. Yang mau berelasilah udah jam 11:30 lewat, monggo silakan berelasilah. Yang masih mau duduk silakan. Ya tapi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.